Bismillahirrahmanirrahim. Ana lahu wa awlad syukril jamiah sallallahu alaihi al-mu'takil fil quraril kastamni'allahu ta'ala wa quwwata illa billah Qul Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibdiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ila al-harami fama imam Allahumma salli ولم وخصها القريب المجيد ونطقت وتباشرت صفوها وبشر كل خبر خبير وفي إذا وضعته محمد اللهم صل وسلم من حمله شهران على وسلم نورا يتلألأ سنا
billahi wa kafa wasnahu wasami'ul basir. Sadaqallahul azim. Segenap tamu undangan beserta Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata, kita semua pada malam hari ini tanggal 24 Februari meningkatkan semangat menuntut ilmu dan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. الحماية والوقاية لهذا المجلس ولأعضائها ولجمعها في حراسته ببطنها وانتباهاتنا وشرفنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة مقبولة وإلى حضرة النبي سيدنا oleh Kori Ustaz Denda Asep Denda kepada Kori warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Ustaz Harun Zamzam MA. Maka Allah berkuli hayati Ustaz dan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, berkahi beliau dunia dan akhirat. Dan juga guru kita bersama Ustaz Ahmad Fauzi bin Syekh Zawidha, kita doakan beliau mudah-mudahan juga diberikan sehat afiat, keberkahan dunia dan akhirat, kita bisa mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semua asatidzah, tuan-tuan guru, para kiai, para alim ulama, para sesepuh masyarakat, para tokoh agama, jajaran kepemerintahan yang tidak bisa Al-Bagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan semua hadirin yang insya Allah kita semua selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat wal afiat. Allah berikan kita semua rezeki yang banyak dan barakah. Allah jadikan kita semua panjang umur dalam ketaatan dan ibadah. Allah berikan kita semua anak keturunan yang soleh dan solehah, dan Allah tutup kita usia kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tema malam hari ini spesial dan makanannya pun spesial. Piring terbesar selama acara, Masya Allah. Mau pilih apa? Anggur hitam, anggur merah, ada semuanya. Tapi untuk yang di depan baik. Nanti soalnya dapat terakhiran. Masya Allah, barakah dapat insya Allah. Paling tidak lihat orang senang-senang. Masya Allah. Jadi malam hari ini istimewa, meningkatkan semangat menuntut ilmu dan keimanan menuju ridha Allah Subhanahu. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka mereka sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka kembali ke rumahnya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, dia akan diampuni dosanya qabla, sebelum dia melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Dan malaikat atadhu ajlihataha ridwan bima yasna'u. Malaikat membentangkan sayapnya, senang, menghormati, memuliakan mereka yang mau hadir di majelis ilmu. Maka luar biasa orang-orang yang tergabung dalam majelis ta'limul Quran. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah, dan yang belum bergabung di sekitar sini mudah-mudahan bisa bergabung. Amin ya rabbal. Kenapa? Karena majelis ilmu ada ustadznya, ada kiainya. Ini adalah cahaya penerang di kampung kita. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di kota Mekah berjuang dalam kesusahan, payah, diintimidasi, dicaci maki, dihina, sumpah serapah, bahkan sampai beliau ingin dibunuh di kota Mekah. Padahal kota Mekah adalah tempat kelahiran beliau, tempat beliau dibesarkan, tempat keluarga beliau, tapi beliau tidak dihargai di kampung itu. Tidak dimuliakan, tidak dihormati, tidak disambut dakwahnya. Bahkan ketika Nabi naik ke atas bukit Jabal Abi Qubais, naik Nabi Muhammad SAW mengumpulkan semua orang-orang, kumpul semuanya. Baginda Nabi bertanya, apakah kalian percaya kepada kata Nabi Muhammad SAW? Mereka jawab, nah, sadaqnak, kami percaya kepada engkau ya Muhammad. Engkau dari kecil kami gelari Al-Amin. Engkau orang terpercaya, orang yang paling kami muliakan, karena kau memiliki perangai yang sangat luar biasa. Sekarang apa kata Nabi? Aku kabarkan kepada kalian, orang yang berbuat baik akan dapat balasan surga dari Allah. Orang yang jahat, maksiat, dia akan dapat nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata mereka? Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad, alihada jama'tana, sebab ini kau kumpulkan kami, sebab ini kami kumpul semuanya hanya mendengarkan khutbahmu, hanya mendengarkan ceramahmu. Celaka kau Muhammad. Mereka marah, mereka mencaci maki Nabi,
karena Nabi mengungkapkan kebenaran, karena Nabi ngajak orang berbuat baik, karena Nabi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mereka cinta dengan Nabi, sebelumnya mereka sayang dengan Nabi, sebelumnya mereka hormat dengan Nabi. Tapi ketika Nabi Muhammad mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, meninggalkan semua sesembahan, la untuk Lata, la untuk Uzza, la untuk Manat, la untuk Jibti, la untuk Tagut, semuanya la ilaha illallah. Ketika Nabi mengajak kepada kebaikan, mereka mulai memusuhi Nabi. Bahkan mereka pun sampai mau membunuh baginda Nabi besar Muhammad. Bayangkan, Nabi tidak ingin apa-apa, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nabi tidak ingin harta, Nabi tidak ingin tahta, Nabi tidak ingin jabatan, Nabi tidak ingin semuanya. Yang inginkan Nabi hanya satu, menyelamatkan semua umat dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu. Itu tujuan Nabi. Dan itulah misi-misi guru-guru kita semua. Itu misi ulama-ulama kita. Itu misi-misi para orang-orang terdahulu kita, yang mereka berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka merayu pamannya Abu Thalib, ya, kasih tahu ke keponakan Muhammad apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Kalau dia ingin harta, kita akan kumpulkan semua harta dan berikan kepada dia jadi orang paling kaya. Kalau dia ingin jabatan, kita angkat dia jadi orang paling berkuasa di kota Mekah ini. Kalau dia ingin wanita, kita cari wanita tercantik, kasihkan kepada dia Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wallah ya'am, wallah, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari lam atruk hadzal amal. Kalau seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan begitu gigihnya perjuangan Nabi besar Muhammad. Perjuangan yang luar biasa, menyakitkan, susah, payah. 13 tahun Nabi susah di kota Mekah, tidak dihargai, tidak dihormati. Tapi lihat, ketika beliau pindah ke kota Madinah, apa yang didapat oleh Nabi? Nabi dimuliakan, Nabi disambut, Nabi diberikan kehormatan, Nabi diberikan segalanya. Rumah diberikan oleh mereka, semua apa yang diinginkan Nabi diberikan oleh mereka, orang yang ada di kota Madinah. Apa pelajaran yang bisa kita dapat? Hargai ustaz selagi ada di kampung kita. Hormati ustaz selagi mereka ada di sekeliling kita. Bukan untuk ustaznya, bukan untuk kiainya, tapi manfaatnya untuk kita yang ada di sekeliling ustaz tersebut. Inilah kenapa? Karena mereka pelita, mereka cahaya, mereka penerang, mereka pembimbing yang akan membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tidak dihormati di sebuah tempat, tidak dihormati di sebuah kaum, tidak dihormati sebuah kelompok, ustaz akan pindah, ustaz akan pergi. Mungkin di sana dia lebih dihormati dan dihargai daripada di tempat yang lama. Itu kerugian bukan untuk ustaznya, tapi untuk kita yang ditinggalkannya. Maka bersyukur kepada Allah ketika ada ustaz di kampung kita. Mari kita sokong, mari kita dukung, mari kita bantu. Jangan pernah kita merasa diri ini punya kelebihan daripada apa yang didapatkan oleh ustaz. Maka penting untuk kita sama-sama. Pelajaran pertama dari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad, perjuangan. Perjuangan itu butuh segalanya, butuh uang, butuh modal, butuh tenaga, butuh semangat. Harus sama-sama bersinergi, barulah perjuangan dakwah ini akan berhasil. Maka siapa yang punya harta, berikan untuk agama. Siapa yang punya kuasa, bantulah agama. Siapa yang punya kesehatan dan tenaga, bantulah agama. Itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu." Ketika Allah menginginkan seorang hamba jadi orang yang baik, maka dia akan mempergunakan hamba tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sahabat bertanya, "Kaifa istamalahu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah akan mempergunakan seorang hamba itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wafiquhu bi'amalin salih." Dia akan dimudahkan, dia akan dikuatkan, dia akan dimampukan untuk beramal saleh dengan apapun yang kita punya. Selagi masih hidup berarti masih ada kesempatan. Jangan merasa Ustaz lah tunggu, tak ada lagi kesempatan. Lah, masih ada kesempatan kita. Kapan berakhir menuntut ilmu ini? Sampai masuk ke dalam tanah, mulut kita disumpal dengan tanah dan ditutup dengan tanah. Saat itulah terakhir kita menuntut ilmu. Betul? Maka selagi nyawa masih ada di badan, selagi darah masih mengalir, selagi jantung masih berdetak, selagi masih ada kekuatan, maka ayo sama-sama kita menuntut ilmu. Siap menuntut ilmu? Ya. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini luar biasa. Berjuang, berikan semuanya untuk agama Allah. Kenapa? Ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kita makan habis. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kita pakai akan usang, akan hancur. Wa ma tasaddaqta. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita bantukan untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk Quran, untuk kiai, untuk ulama, maka itulah yang akan kita dapati nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Maka inilah yang harus kita bangun, bersinergi, ayo bersama-sama. Ustaz, tak punya duit dengan tenaga. Tak punya tenaga, hadir duduk jadilah. Bantu. Hadirnya kita ini adalah jihad di dalam Allah Subhanahu wa taala. Datang orang ke sini. Saatnya ini kurang luas. Uji Ustaz dari kalau saya Bapak Pak Ustaz dari sambutan. Ini kalau datang kalau tidak muat ini. Saya nak 2 lantai ke bos ini. Mudah-mudahan kalau depan kita datang lagi sudah 2 lantai. Amin ya rabbal. 2 lantai kan bukan lantai burung. Ada 2 lantai Ustaz, tapi bocor ini kandang burung, ada 2 lantai. Masya Allah. Datang ke sini, tidak mampu bawa semen 1 sak, bawalah 1 bata jadilah. Kalau buntunya nih, sikok batu berapa harga sekarang? 500, Masya Allah. Jangan sikok, berarti 10 lah. Tak baca 10, 5, tak bisa 5, 1 jadi. Ayo Ustaz, kaki datang, kalau jamaah ini mau sikok batu ke sini. Tak kelar-kelar, ini untuk yang wong paling buntu di kampung ini. Jadi ciri Ustaz yang datang mau sikok batu paling buntunya ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan harta yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal. Kadang minta maaf kalau datang minta sumbangan, kadang orang minta bantuan datang gitu. Alasan, aku minta maaf Pak, dan kata duit kecil. Kenapa nak jauh kecil? Dia besar lah. Tunjuk, alhamdulillah pas panitia datang, tunjuk 1.000. 1.000 warna apa? Masya Allah. Panitia tadi mau kotak, isinya jamaah yang sudah nyumbang. Masukkan 1.000, ngambil 98.000. Nosok yang lebih banyak. Nyumbang 2.000, mau kopi udah. Masya Allah. Artinya apa? Ayo berikan untuk agama Allah. Ayo berikan untuk agama. Inilah yang akan kita dapati nantinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Perjuangan. Maka sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa Nabi terpukul, amul huzun, tahun kesedihan, sedih luar biasa. Paman yang mendukungnya, istri yang menyokongnya, habis hartanya untuk perjuangan Nabi, meninggal dunia di tahun yang sama saat sebelum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Meninggal 2 orang penyokongnya, meninggal 2 orang yang membantunya. Ini berat luar biasa sehingga Nabi Muhammad tersakiti. Lebih berani mereka untuk menyakiti fisik Nabi besar Muhammad. Nabi sholat di depan Ka'bah, datang mereka gerombolan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan sebagainya. Mereka katakan, siapa yang mampu meletakkan kotoran unta, perut unta di atas pundak Muhammad SAW? Angkat tangan Uqbah bin Abi Mu'ayth, aku yang akan meletakkan. Diambilnya kotoran unta, perut unta yang penuh darah, penuh kotoran, penuh najis,
diletakkan di pundak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, perjuangan hanya sholat Nabi, tidak mengganggu mereka, tidak ngurus mereka, hanya sholat. Tapi kita hari ini sholat aman, sholat nyaman, masjid ber-AC, indah luar biasa. Tapi kenapa kita tidak mampu untuk sholat? Padahal Nabi berjuang untuk sholat luar biasa. Maka hargai perjuangan Nabi besar Muhammad. Maka ketika sedih, Nabi pun pindah mencari, mungkin di sana ada orang yang mau menolongnya, mungkin di sana akan ada orang yang membantunya. Pindah Nabi ke kota Taif, jalan ke sana Nabi, datang ke sana berharap akan disambut mereka. Nabi bukan disambut dengan cola al-badru alaina, bukan disambut dengan makanan, bukan disambut dengan senyuman, tapi apa yang didapat Nabi? Lemparan batu, tulang-tulang, caci maki, bahkan pukulan yang menimpa muka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdarah muka Nabi, pecah pelipis Nabi, sambil menetes darah itu ke terompah kaki Nabi besar Muhammad. Banyak luar biasa. Maka ketika itu Nabi berlindunglah di balik pohon yang besar, berlindung dari lemparan batu dan tulang-tulang. Beliau pun mengadukan kepada Allah, Ya Allah, wahai Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada Engkau aku adukan kelemahanku ya Allah, wa qillata illati wa hawani 'ala nas, aku terhina di hadapan manusia ya Allah. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau Tuhan yang orang-orang lemah. Anta Arhamur Rahimin, Engkau yang Maha Pengasih Hamid Maha Penyayang ya Allah. Kemana Kau arahkan aku? Tempat yang jauh yang ingin menguasai aku, atau tempat yang dekat yang akan menyakiti aku, asal Kau tidak murka kepadaku ya Allah. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Tak apa-apa aku disakiti, tidak apa-apa tubuhku berdarah, tidak apa-apa aku dicaci maki, asal Engkau tidak marah kepadaku ya Allah. Inilah luar biasa hati Nabi besar Muhammad. Maka ketika itu datang malakul jibal, datang malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aku malakul jibal, malaikat jibal, gunung-gunung. Jadi setiap gunung itu ada malaikat penjaganya. Datang pemimpin semua malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tunjuk satu gunung, dua gunung, aku akan angkat gunung itu dan aku akan timpakan kepada mereka yang telah menyakiti engkau wahai Nabi Muhammad. Bayangkan Bapak-Bapak sekalian, masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kondisi yang sakit, berdarah-darah, luka hatinya, sedih dirinya, datang orang ingin membantu, datang malaikat ingin membalaskan dendam, bahasa kita ini, ingin menghancurkan mereka yang menyakiti Nabi Muhammad. Kalau terjadilah pada kita bagaimana kondisi ini? Mau kalau kita ujung lembang, hati lagi sakit, badan menegebuki wong, datang malaikat pesan sama kita, tunjuk mana gunung yang paling besar. Itu Gunung Dempo, Gunung Bromo, Gunung Kidul, angkat jalan, pantak dan budak itu. Lanjakkan ke budak itu ujung lembang. Mana kita? Malaikat GTL, gak pakai lama. Panjatkan bismillah. Kalau kita seketika langsung marah, tapi tidak untuk Nabi besar Muhammad. Lah, jangan malaikat, jangan. Nabi pun masih berdoa untuk mereka. Asallahu ayyukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Aku tetap berharap kepada Allah, ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak keturunan yang tidak menyekutukan Engkau ya Allah. Itu doa Nabi besar Muhammad. Ya Allah, ala kemuliaannya hati Nabi besar Muhammad. Tidak ada dendam di hatinya, tidak ada sakit di hatinya. Luar biasa. Doa lemparan batu dibalas doa. Maka bukti doa Nabi itu sampai sekarang kota Taif itu 100% beragama berkat doa Nabi besar Muhammad. Ya Allah, ini luar biasa. Ini Nabi Muhammad. Maka ketika itu Nabi pulang ke kota Mekah kembali, balik lagi Nabi, pulang dalam keadaan muka lebam berdarah luar biasa, pulang lagi ke kota Mekah. Pada saat kota Mekah beliau pun tertidur di malam hari. Ketika itulah datang malaikat Jibril. Furija saqfu baiti, terbelah atap rumahku.
Nazala Jibril, turun malaikat Jibril datang kepadaku. Wa faraja sadri, kemudian malaikat Jibril membelah dadaku. Kemudian malaikat Jibril mengambil hatiku, wa ghassalahu bima'i Zamzam, dan dicuci bersih dengan air Zamzam. Dan malaikat Jibril membawa wadah mamlu'un bil hikmati wal iman, yang penuh dengan hikmah dan iman, kemudian dituangkan kepada hati Nabi besar Muhammad, kemudian ditutup kembali. Ini operasi yang dilakukan oleh malaikat, ditutup, tidak ada bekas kembali, ditutup rapat. Summa harajabi, barulah aku di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Hati Nabi yang sudah suci, hati Nabi yang sudah bersih, ditambah lagi kemuliaannya, ditambah lagi kehebatannya saat malaikat Jibril datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah bersih, Nabi sudah suci, tambah walakinnahu zadahu tuhran ala tuhur, ditambah lagi kebersihan, ditambah lagi kemuliaan yang ada di hati Nabi besar Muhammad. Pelajaran apa yang kita dapat? Pelajaran penting. Sebelum kita mengambil ayat-ayat Allah, nanti dari ayat Isra Mi'raj yang kita baca, ayat Allah yang didapat, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nabi Muhammad akan mengambil ayat-ayat, ilmu yang akan dia ambil, ilmu yang akan didapatnya di perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Sebelum salat, sebelum dapat perintah salat, sebelum menghadap Allah, sebelum dapat ilmu, apa yang harus dilakukan? Ternyata yang dilakukan oleh malaikat Jibril adalah membersihkan hati Nabi Muhammad. Dan ini sebenarnya merasa lebih, na'udzubillah min mental. Jadi hati-hati dengan kalau kita belajar dengan guru, dengan kiai, dengan ustaz yang sering menyalahkan orang. Wah, itu salah, tidak benar itu. Oh, itu bid'ah, itu syirik, itu na'udzubillah min. Orang zikir berjamaah bid'ah katanya, syirik katanya. Ustaz, apalah di masjid itu zikir kuat-kuat yang unyam kami dengar. Ini ada otak-otak konslet berarti. Zikir terganggu, maulid terganggu, salawat anam terganggu, salawat terganggu, baca Quran terganggu, tapi dangdutan tidak terganggu. Na'udzubillah min. Jadi hati-hati. Ini secara tidak langsung kita berarti sudah sombong, merasa diri lebih baik. Kita tidak berzikir, dengan orang berzikir baguslah orang berzikir. Sayyidina Umar ditanya, ya Umar, kenapa kau berzikir begitu keras? Jawab Sayyidina Umar singkat aja, biar aku tidak ngantuk. Kenapa kadang Fauzi mimpi zikir keras zikirnya? Kenapa coba? Biar jamaah tidak ngantuk. Kenapa? Kalau kita biasa cacah husuk, duduk, datang duluan di masjid, cari tiang yang paling besar, duduk. Nah, lagi. Alhamdulillah. Khotbahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megang tasbih dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang nyawon. Ketika dia bangun, mang, komat. Sudah komat. Alhamdulillah. Kira tadi zikir, megang tasbih. Ternyata untuk aksesoris belakang. Alhamdulillah min. Maka zikir keras, tak apa-apa. Biar tidak kan? Sayyidina Abu Bakar ditanya, ya wahai Abu Bakar, kenapa kau zikir begitu pelan sampai dia hampir tidak kedengaran? Apa ya Sayyidina Abu Bakar? Karena Allah Maha mendengar. Jangankan yang terucap, yang di hati pun Allah tak tahu. Artinya apa? Mau zikir pelan, mau zikir keras, silahkan, asal mau berzikir kepada Allah. Tidak usah ribut dengan yang zikir keras dan pelan itu. Yang penting kalau zikir alhamdulillah. Masih banyak kawan kita yang tidak berzikir, masih banyak kawan kita yang tidak sholat, masih banyak kawan kita yang tidak bisa baca Quran. Inilah yang harus kita rangkul bersama. Kita tidak tahu nanti beliau diangkat jadi gubernur. Tidak tahu kita, jangan main-main. Masya Allah, jadi luar biasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kanan duduk, cuci tangan sebelum makan, berjamaah. Tapi kalau yang dimakan haram, hasil korupsi, hasil mencuri, tidak ada manfaat, adab zahir semuanya. Maka harus ada adab batin. Maka ini penting, zahir dan batin.
batin. Maka ada orang juga berzikir kepada Allah, sering membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir dia, tapi hatinya naudzubillah bermaksiat kepada Allah. Sambil berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, diri kanan kopi mamang itu miring, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baju mamang itu ada koyak dikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, mamang itu ngantuk kan, la ilaha illallah. Mulutnya berzikir tapi hatinya bermaksiat. Nah, hati-hati. Mulut berzikir, hati pun ingat dengan Allah Subhanahu. Ini penting adab zahir dan batin. Semuanya harus kita perbaiki. Maka inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Setelah adab zahir dan batin, datang ke majelis taklim dalam keadaan bersih tubuhnya, bersih hatinya, dan juga hormati gurunya. Baginda Nabi dengan malaikat Jibril mulia siapa? Baginda Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dari 124.000 Nabi dan Rasul terpilih 313 Nabi dan Rasul. Dari 313 Nabi dan Rasul terpilih 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul terpilih 5 Nabi Ulul Azmi, Nabi teristimewa, dan pemimpinnya adalah Sayyidina Maulana Muhammad. Nabi termulia, manusia paling mulia, akmal wa ajmal, paling hebatnya manusia. Yang pertama akan masuk surga. Tapi lihat bagaimana adab beliau dengan malaikat Jibril yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril mendiktekan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pengen cepat-cepat mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Maka Allah tegur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aba sanukriuka bala sanukriuka." Kami akan bacakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Pada tansa dan tidak akan lupa. Tidak akan lupa, tenang saja, tidak usah cepat-cepat. Dengarkan dulu Jibril itu baca, baru kau ikuti setelahnya. Apa maknanya? Ini adab dengan guru kita. Jangan kita sok tahu dengan guru kita. Guru belum selesai ngomong, dia telah oh tidak kena dosa, nah itu. Belum lah Ustaz tadi ngomong selesai. Kelarkan dulu, selesaikan dulu, dengarkan dulu. Maka ini luar biasa adab yang harus diajarkan. Ini sumber keberkahan. Walaupun ilmu kita sedikit, tapi kalau dengan adab, dengan pemuliaan guru kita, maka ilmu kita akan jadi ilmu yang barak, ilmu yang akan mengantarkan kita menuju ridha Allah. Ini yang harus kita cari, ilmu yang berkah. Bukan hanya kita dapat di buku, bukan hanya ilmu yang kita dapat dibaca di internet dan sebagainya, tapi ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka itu penting sekali adab dengan guru kita. Muliakan mereka. Guru tidak minta dimuliakan, tapi tugas kita memuliakan guru kita. Itu tugasnya. Orang cium tangan, siapa yang mulia? Yang dicium atau yang mencium? Yang mencium yang mulia. Gurunya ya biasa aja. Bisa jadi wasalaman cincinnya hilang. Iya kan, musibah untuk Ustaz ya kan. Ya malu mau salaman, lu bermasalah banyak mau hilang cincinnya. Jadi beli. Alhamdulillah ya. Yang cium itu lebih mulia dari yang mencium. Masya Allah. Jadi maka hormati guru kita. Adab penting sekali. Maka luar biasa, jangan pernah pandang guru kita karena usianya, jangan pernah pandang karena kedudukannya, tapi pandanglah ilmunya. Sayyidina Ali mengatakan, anak aku hamba. Silahkan mau dia jual, silahkan mau dia suruh apapun untuk orang yang pernah mengajari aku satu huruf. Bayangkan, sallu ala Nabi Muhammad. Inilah didikan baginda Nabi Muhammad SAW. 45 menit. Alhamdulillah. Maka terutama kita dengan Al-Quran. Saya lihat dari Al-Quran ditaruh di atas. Masya Allah, bagus. Beginilah seharusnya Quran dan semua yang berkaitan dengan Quran dimuliakan di atas segalanya. Kenapa? Karena Nabi SAW menjadi Nabi termulia berkat diturunkan kepadanya Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi Ruhul Amin, menjadi malaikat Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat, karena dia membawa Al-Quran. Kita manusia
Manusia yang terbaik kata Nabi, khairukum man ta'allama Quran. Orang paling baik di atas muka bumi ini bukan mereka yang punya jabatan tinggi, bukan mereka yang punya harta yang banyak, bukan mereka yang punya omset yang luas, tapi mereka yang mau belajar Al-Quran dan mereka yang mengajarkan Al-Quran. Jadilah orang-orang terbaik. Maka kita dengan Al-Quran pun harus punya adab. Dengan guru beradab, dengan Al-Quran beradab. Imam Bishr Al-Hafi, beliau dulunya adalah seorang yang preman luar biasa. Preman. Kalau beliau liwat di sebuah gang, orang liwat di sebuah gang, dengar nama beliau, gugur. Bawa ke rumah, beliau bersihkan, beliau wangikan, beliau taruh di atas tempat yang tinggi. Maka sebab itulah beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat malam hari beliau bermimpi, apa kata? Ada suara tanpa rupa yang menyerukan, kama tayyibakallah ismi fid dunya, sebagaimana kau muliakan, wangikan, agungkan namaku di dunia, tayyibakallah ismaka fil akhirah, namamu akan kumuliakan, namamu akan kusanjung di akhirat nanti. Berkat setelah itu, maka dia pun menjadi ulama yang besar, ulama yang terkenal. Berkat apa? Berkat memuliakan satu tulisan yang di situ ada ayat Al-Qur'an, hanya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ahmad Bukhari belajar Al-Qur'an. Kenapa? Ini terpenting dari sebelum yang lainnya. Man lam yujawidul Qur'an fa huwa athimun. Siapa orang yang baca Quran tanpa tajwid, maka dia berdosa. Na'udzubillah min. Masya Allah. Marhaba. Inna. Imam Ghazali mengatakan wal akhdhu bit tajwid hadmul lazim man lam yujawidil Qur'an alim. Maka orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, ketika dia salah, tidak mau belajar, maka dia dapat dosa, bukan dapat pahala. Ini yang kita takutkan. Kita selama ini sudah baca, kita sangka benar. Caknya benar, ujung itu caknya kan? Padahal Ustaz, kenapa cak banyak yang salah? Ustaz yang baca yang salah. Padahal dibenarkan, Ustaz membenarkan, bukan menyalahkan. Maka luar biasa, belajar ilmu tajwid itu penting sekali agar apa yang ini harus kita pelajari. Takbiratul ihram. Maka jangan sholat itu ngedem-ngedem. Ada orang sholat, imam Allahu Akbar, yang makmumnya Masya Allah, diam aja, maju takbirlah, tidak sah sholat. Harus dibaca. Baik imam, makmum, sholat sendiri, jamaah, takbiratul ihram harus harus benar. Allahu Akbar. Jangan sampai terpanjang alifnya, bukan Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maka ini harus kita belajar. Yang kedua, Fatihah harus benar. Baca Fatihah harus benar, sesuai. Maka kalau tidak benar, maka akan berubah maknanya. Contoh yang sering salah, alhamdulillah, dan fatal maknanya. Apa itu? Orang baca iyyaka na'budu. Orang baca apa? Iyyaka na'budu tanpa tasydid. Padahal iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi kalau dibaca iyyaka na'budu tanpa tasydid, kepada matahari aku menyembah. Na'udzubillah. Sedikit kecil, ini penting. Maka bagaimana cara bisa Fatihah dengan benar, sesuai? Datanglah ke majelis ta'limul Quran. Setiap malam apa Ustaz? Setiap malam Selasa. Hadir, diatur segalanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan hanya malam hari ini ramai, insyaallah. Kalau setiap malam Selasa ramai seperti ini, tidak nyampe setahun sudah terbangun 3 tingkat. Amin ya rabbal. Sarannya mah ini terus setiap malam Selasa. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa dengan Quran, harus kita perhatikan. Dan Quranlah yang setia menemani kita saat semuanya meninggalkan kita. Keluarga, sanak, famili, kerabat, harta, semuanya kita tinggalkan dan meninggalkan kita. Tapi ada satu yang bersama kita dalam kubur. Apa itu? Al-Quran. Quran yang akan duduk di samping kita, bersama dengan kita. Pemengkat man arada anisan, Allahu yakfi.
Siapa yang ingin ketenangan dalam hidupnya, Allah cukup baginya. Maka siapa yang ingin tenang, ingat dengan Allah, bukan dengan maksiat, bukan dengan dosa. Itu menambahkan kesumpekan, menambahkan kepenatan. Dengan zikir ingat Allah, dengan baca Quran, akan membuat hati kita tenang. Harta banyak tidak tenang, tidak ada guna dan manfaatnya. Tapi walaupun harta sedikit, hati tenang, insya Allah berkah, nyaman, tenang dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Wa man arada jalisan fal Quran yakfi. Siapa yang ingin punya teman duduk, Quran cukup baginya. Gak usah berikut, gak usah cari apalah buku yang paling bagus. Quran, mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad. Afdal ibadat umat di Al-Quran, ibadah paling hebat, paling mulia, paling luar biasa umat Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Minta maaf, jangan sampai kita hebat dalam akademis tapi kita tidak bisa membaca Al-Quran. Silahkan kita punya gelar yang panjang, silahkan sekolah tinggi, tapi jangan sampai dengan Quran kita jauh dan kita tidak bisa membacanya dengan benar. Maka mudah-mudahan setelah ini semangat bangkit dalam diri ini, tua, muda, semuanya mendekat dan belajar Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Man arada al-ghina fal qana'atu tafi. Siapa yang ingin kaya, qana'ah cukup baginya, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup aja, nerima. Sebenarnya kita makan kita ini simple loh, Pak. Simple ya. Makan sehari itu cukup dengan beras 1 cantik dan telur 3 biji. Percaya tak? Percaya tak? Saya yakin percaya. Percaya tak? 1 cangkir beras cukup untuk makan sehari itu. Telur 3 biji cukup untuk sehari pun. Pagi masak telur campur gendung setengah kilo. Jadilah dia waduh. Kenyang nggak kira-kira? Kilo ini. Masya Allah. Siang hari telur sito tambah banyu 1 gayu. Nah, jadi apa? Sop telurnya. Makan nasi dengan sop telur cukup sebenarnya. Malam hari, malam Ustaz, pagi goreng, siang rebus, malamnya buat dadar telur dengan kangkung 1 ikan. Nah, cukup ya kira-kira? Cukup. Alhamdulillah. Kalau hanya untuk kebutuhan cukup, tapi kadang kita nih karena keinginan yang tidak kunjung bisa kita wujudkan. Pengen makan ini, pengen makan itu. Ada orang setiap harinya pengen mikir dia. Ada orang yang berpikir setiap harinya makanan apa yang dia makan hari ini. Bingung dia. Buka kulkas kosong, buka tudung saji kosong, beras kosong semua. Sedih dia, mau makan apa hari bingung. Yang kedua, ada orang bingung apa yang nak dimakan hari ini. Ada kebanyakan. Buka kulkas, ada ayam, ada ikan, ada telur, semua yang ada. Ayam, dari kemarin ayam terus, malah dari kemarin ikan terus, malah dia. Malah ada orang ketiga, bingung dia. Nak makan di mana? Nah ini banyak duitnya ini. Malah makan di rumah, malah masakan istrinya. Dia mau keluar cari tempat yang mahal, yang mewah. Nah, yang keempat, ada orang siapa nak dimakan hari ini? Ada orang begitu. Mana wong? Insya Allah di sini ada semuanya. Alhamdulillah. Ada orang berpikir setiap hari siapa yang kita ambil hartanya? Siapa yang mau kita zalimi? Siapa yang mau kita sakiti? Siapa yang kita mau rampas haknya? Ada orang-orang seperti itu. Ada. Jalan seharusnya 30 cm jadi 5 cm. Gak heran 10 di atas 10 tahun jadi sebulan sudah lubang-lubang. Siapa yang makan itu? Wong yang keempat tadi. Insya Allah tak ada di sini. Alhamdulillah. Masya Allah. Arti apa? Cukup dengan qanaah. Man arada mau itu. Siapa yang ingin mau itu nasihat fal mauti. Mau kematian cukup bagi kita. Kadang Ustaz ceramah bagus, Ustaz masuk ceramah itu indah, tapi kadang tidak masuk ke dalam hati kita, betul? Tidak masuk. Ustaz kiai ulama habaib ceramah bagus luar biasa, tidak masuk ke hatinya. Tapi ada satu nasihat yang tidak bersuara, tidak ada rupa, tidak ada huruf, bisa menyentuh hati-hati orang. Apa itu?
kematian. Lihat kawan-kawan kita, lihat sahabat-sahabat kita, lihat tetangga kita. Oh, mamang itu kemarin masih ada, sekarang laju mamang itu. Padahal kemarin baru janjian nak buka bersama, sekarang tidak ketemu dengan Ramadan. Artinya apa? Saat datang ajal itu tak bisa diundur walaupun hanya 1 detik. Maka ini nasihat indah. Selagi ada waktu, selagi masih diizinkan Allah, selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah, berarti kita insya Allah ada peluang untuk lebih baik ke depannya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah ini kita akan berubah menjadi lebih baik, bukan berubah menjadi Spiderman, tapi berubah menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Dr. Dr. Ki Agus Muhammad Harun Jamjam MA, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اهدنا بهداك وجعلنا لكم مسلمين في الغار ولا تولنا والمستوى ولا تجعلنا من خلف عنا وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وحسبنا لا قوة الا بالله العظيم اللهم انا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعينك التي لا تنام وارزقنا بجنابك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك فلا تكلفنا وانت ثقاتنا ورجاؤنا يا غيث المستغيثين يا ذا العالمين برحمتك يا ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سيدنا محمد النور الذات والسر السائر في ثلاث معاني وصفاته عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذه الولاية الإندونيسية سائر ولاية الإسلام بأمنك الرقية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.